Oke. Kemarin kita udah belajar tentang latar belakang kenapa pemulihan itu diperlukan, betul? Ini adalah eranya pemulihan. Jadi jadwal kita dari awal kita sudah katakan apa? Awal pertama adalah apa? Doktrinnya yang dibawa oleh Musa. Kita mengenalnya itu adalah Yahudi. Dalam Yahudi ada keselamatan. Jangan bilang tidak ada. Ada. Di dalam Yesaya dikatakan keselamatan di dalam Yahweh. Yahweh adalah keselamatan. Lalu doktrin ini berkembang. Masuk. Doktrinnya siapa? Doktrinnya Yeshua. Namanya apa? Masyakim. Hari ini jadi Mesianik. Kalau doktrinnya Musa, isinya apa? Torah. Kalau doktrinnya Yeshua, isinya apa? Torah. Terus? Tabut. Kok tabut? Kok tabernakel? Doktrinnya Yeshua. Torah dan kasih karunia. Nangkep ini? Lalu dari doktrin ini berubah lagi, ya, dari doktrinnya Yeshua berubah lagi jadi bangsa-bangsa, betul? Apa mulai keluar namanya? Katolik, kita ortodoks saja, ortodoks. Apa doktrinnya? Oke, apa? Firman plus hikmat manusia. Oke, lalu doktrin ini berubah lagi. Oke, terjadi di sini reformasi. Jadi doktrin apa lagi yang muncul? Doktrin Protestan atau Kristen. Apa doktrinnya? Apa doktrinnya? Firman. Betul? Apalagi? Hikmat manusia. Apalagi? 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 Tidak percaya, tidak mengakui Maria sebagai Ibu Kudus. Apalagi Kristen? Penebusan dosa yang Oke, itu alasan kenapa reformasi. Oke, sekarang dari sini balik lagi akan ada apa lagi? Reformasi atau restorasi? Restorasi. Kenapa? Akan kembali ke doktrin gereja mula-mula. Sekarang doktrin gereja mula-mula yang mana? Yeshua. Masyakim adalah gereja mula-mula. Berarti doktrinnya apa?
Berarti Torah dan kasih karunia. Ini flowchartnya, apa ya? Bagannya. Diawali dari Yahudi, Musa. Itu sebabnya ketika Yeshua bertemu dengan wanita Samaria, dia berkata apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa Yeshua ngomong itu sekarang kita bisa ngerti? Karena ini flowchartnya. Kalau ini kita tahu, bagan ini kita ngerti, maka kita mudah melihat semuanya rancangan Tuhan. Ya, awal Tuhan bilang dari awal akan kembali ke awal. Ya, jadi doktrin. Dia bilang Musa yang memberi, dia doktrinnya adalah Torah, keselamatan di dalam Bapa Yahweh, dan mereka ini disebut Yahudi. Lalu berkembang. Oke, Yeshua datang adalah ya Elohim yang datang ke dunia. Dia mengajar apa? Yeshua mengajar apa? Injil. Injil apa? Keselamatan dengan gayanya, dengan versinya. Saya harus kasih kode gini. Lalu Injil kerajaan. Injil keselamatan ke siapa ditujukan oleh Yeshua? Injil keselamatan yang dibawa oleh Yeshua adalah untuk orang Yahudi. Injil kerajaan yang diberitakan Yeshua adalah untuk bangsa-bangsa, untuk Yahudi yang tidak melakukan Torah, yang tidak melakukan Torah. Lalu untuk siapa? Injil kerajaan, semua orang ya, bangsa di luar Yahudi. Mari lihat. Saya kenapa bilang Yeshua memberitakan Injil keselamatan dengan versinya. Paulus dan kawan-kawan akan Injil keselamatan, lalu Injil kerajaan. Cara Paulus memberitakan Injil keselamatan itu untuk bangsa-bangsa. Injil kerajaan juga untuk bangsa-bangsa. Dua-duanya memberitakan Injil. Dua-duanya memberitakan Injil keselamatan. Kenapa saya bilang dengan versi? Karena tidak pernah tertulis Yeshua memberitakan Injil keselamatan. Tertulisnya memberitakan dari satu kota ke satu kota, memberitakan Injil kerajaan Elohim dan Injil kerajaan surga. Tapi masa iya Yeshua nggak memberitakan Injil keselamatan? Beritakan. Kenapa? Karena dia memberitakannya lewat pernyataan mulutnya, berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup itu. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Ke siapa dia ngomong itu? Untuk orang Yahudi, bukan untuk bangsa-bangsa. Dia mau bilang supaya apa? Karena di konsep pikir orang Yahudi, keselamatan itu hanya yang bernama Yahweh, tidak ada yang lain. Sementara dia datang adalah Elohim yang injakan kaki. Dia mau kasih tahu di dalam aku ada keselamatan. Tetapi kenapa mereka nggak nangkep? Apakah mereka bodoh? Tidak. Apakah mereka tidak ngerti nubuatan? Ngerti. Tapi kenapa mereka tidak menangkap? Karena ada agenda Tuhan. Untuk itu mereka dibutakan.
Dikeraskan hatinya supaya batu yang di tangan mereka itu mereka lempar, supaya ada kesempatan untuk orang lain, yaitu bangsa di luar Yahudi. Jadi Injil keselamatan Yeshua untuk orang Yahudi, dan dia memberitakan Injil kerajaan kepada semua orang dari kota ke kota adalah dia memberitakan tentang kembali kepada aturan dan sistemnya Elohim. Oke, berarti di luar orang Yahudi. Kalau orang Yahudi yang tekun kan udah tahu sistemnya Tuhan. Tapi ada kan orang Yahudi yang nggak berjalan atas Torah, itu yang diajarkan. Di sana juga kan ada bangsa di luar orang Yahudi. Buktinya ada Nikolaus apa? Ya, ada macam-macam. Ya, ada orang Yunani. Nah, Yeshua ajarkan itu sistem yang diberikan kepada Musa. Oke, sampai di situ. Masuklah eranya para murid. Masyakim. Oke. Mereka pergi ke semua area. Apa amanat agung? Pergilah kamu ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah Injil. Dia bilang Injil kerajaan. Coba lihat Markus. Amanat agung. Coba dibilangnya apa? Amanat agung itu misi dan visi kita loh. Apa? Oke. Beritakanlah Injil atau Injil keselamatan atau Injil kerajaan. Yes. Jadi murid menerima amanat agung, beritakanlah Injil. Injil artinya apa? Kabar baik. Hebat nggak tuh? Bahasa Tuhan Yeshua, beritakanlah Injil. Kabar baik. So kabar baik itu kenapa dia nggak bikin keselamatan atau kerajaan? Bahasa itu secara hukum itu bisa dimengerti seperti ini. Beritakanlah kabar baik. Kalau pada saat, karena kabar baik yang kita tahu sekarang ada dua, keselamatan dan kerajaan yang kita tahu. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Apa? Injil kerajaan surga. Yang Yeshua ajarkan ada Injil kerajaan surga. Yang mana? Ini. Ini kerajaan Elohim. Ya, Yeshua mengajar Injil kerajaan surga, Injil kerajaan Elohim, dan keselamatan yang tidak pernah tertulis Injil keselamatan, tetapi dia tetap menyatakan keselamatan dalam versinya dia. Kabar baiknya itu adalah dengan perkataan-perkataannya, tapi tidak ada statement perkataan Injil. Tangkap? Kenapa dia bisa bikin gak bilang Injil kabar baik? Karena itu dirinya sendiri. Tangkap? Karena keselamatan itu adalah dia sendiri. Jadi dia gak perlu bilang Injil, karena dia sendiri yang datang. Dia ngomong, akulah jalan. Aku dan Bapa satu. Sampai di sini nangkep. Oke. Jadi Injil kerajaan Elohim, Injil kerajaan surga. Kita sudah ngerti. Kerajaan artinya sistem. Kita juga sudah tahu Torah artinya sistem, artinya peraturan ajaran yang diajarkan. Ya, kerajaan juga aturan-aturan yang diterapkan. Ya, jadi
Kerajaan. Berarti kalau kerajaan Elom berarti Torah. Torahnya Bapak Yahweh, bukan Torahnya manusia. Ya. Kerajaan surga kita udah belajar kemarin tentang kuasa. Kuasa dan hadirat. Oke. Sekarang Paulus beritakan Injil keselamatan dan kerajaan. Kuasanya ada nggak? Ada. Tidak, tapi tidak tertulis. Kalau keselamatan tertulis nggak? Para murid selalu bilang keselamatan. Kerajaan Elohim, para murid ngajarin nggak? Tertulis, jelas. Tapi surga, kerajaan surga, mereka tulis nggak? Tapi ini manifestasi. Setiap kali mereka melayani ada manifestasi. Itu juga adalah kabar baik. Nah, sekarang amanat agung. Dia katakan cuman Injil. Sekarang kita ngerti kenapa waktu amanat agung tidak satu persatu disebut, tetapi dibilang Injil. Berarti kita disuruh kabar baik. Kenapa itu? Karena Tuhan mau katakan, kalau di situ keselamatan mereka dapati, beritakanlah Injil keselamatan. Kalau di situ keselamatan sudah mereka peroleh, beritakanlah Injil kerajaan. Kalau di situ situasinya bukanlah orang yang mampu untuk bisa menerima Injil keselamatan, tidak mampu bisa menerima langsung Injil kerajaan, maka disitulah kau manifestasikan Injil kerajaan sorga. Apa itu? Kuasa, menarik kuasa Tuhan untuk banyak gak hari ini orang lain? Karena mujizat mereka mau ikut Tuhan. Tangkap ini? Jadi kalau amanat agung berkata Injil saja, artinya kamu memberitakan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Dia kalau bikin cuma satu-satu ribet, karena kau tidak tahu kemana. Kau kan disuruh pergi. Yang kau jumpai di sana, apakah di situ orang non Kristen? Kalau itu non Kristen, berarti kamu harus memberitakan Injil keselamatan. Kasih tahu keselamatan itu di dalam Yeshua. Mari dengar. Memberitakan Injil keselamatan di dalam Yeshua. Contoh buat orang muslim. Mereka sangat tahu bahwa untuk masuk ke surga itu harus melewati Sirotol Mustaqim. Rambut dibelah 7. Kamu tahu apa itu artinya? Apakah betul ada rambut bisa dibelah 7? Itu sebuah ungkapan, sebuah gambaran. Gambaran siapa yang 7 hari ini? Yang pernah berkata, tidak ada jalan selain lewat aku. Akulah jalan kebenaran, jalan satu-satunya untuk masuk ke tempat Bapa. Siapa dia? Yeshua. Yesaya berkata apa? Dia 7 api. Emang dia api beneran atau bagaimana? Kan ini 7 cuman gambaran. Berarti sama enggak dengan saudara kita muslim? Untuk masuk surga harus lewat Sirotol Mustaqim. Yeshua berkata apa kepada kita? Untuk masuk ke sana harus melalui aku. Dia 7 api roh. Di gambaran muslim rambut dibelah 7. Jadi keselamatan hanya bisa bagi bangsa-bangsa melewati Yeshua. Bisa tangkap di sini. Betapa mudah untuk berbicara itu kepada mereka. Sirotol Mustaqim. Bahasa Arab. Al-Quran itu.
Ya. Jadi beritakanlah Injil, kabar baik. Lalu bagaimana kabar baik Injil kerajaan? Kalau kamu ke gereja, kalau kamu ke orang Kristen, mereka sudah terima Injil keselamatan belum? Gereja, orang Kristen, orang percaya sudah terima Injil keselamatan belum? Kok bingung, kok susah kali jawabnya? Ya sudah, kan Injil keselamatan adalah percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Orang Kristen udah percaya belum? Kalau sudah percaya, jangan kasih lagi kabar baiknya tentang Yesus adalah Tuhan. Tangkap ini. Berarti Injil apa yang harus kau beritakan ke mereka? Kerajaan. Tangkap ini. Dan untuk yang satu ini adalah datang dari Tuhan. Ini dua datang dari dirimu karena kamu yang harus menyampaikan. Tapi ini kamu gak bisa nyampein. Kamu bukan pesulap kan? Tapi apa? Minta. Kalau mau Injil kerajaan surga ada kepadamu sebagai kelengkapan, ya, minta. Itulah perlu yang namanya urapan. Ya, selalu ada dalam anointing, pengurapan. Maka kamu bisa melakukan Injil kerajaan surga. Tangkap ini. Jadi beritakanlah Injil. Dia nggak nyebut 1, 2, atau 3. Tapi kabar baik. Tapi sekarang kamu sudah tahu apa itu. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi kemari. Ya, Injil. Mana tadi? Di sini. Jadi kita ngerti sekarang bahwa Tuhan berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yeshua datang ke bumi untuk menginjil, memberitakan kabar baik kembali. Ini kabar baik waktu di Sinai. Peristiwa di Sinai itu kabar baik. Yeshua datang di bumi, kabar baik. Tuhan turun di atas gunung Sinai, itu kabar baik. Tuhan turun jadi manusia. Kalau di Sinai bentuk api, yang tahu cuman Musa. Kita cuma lihat terang. Itu kabar baik. Elohim datang, semua orang boleh lihat, semua orang bisa dengar. Itu kabar baik. Dan dia mengajar, lalu terbentuklah Masyakim, ya, kelompok mereka. Torah, kan Yeshua bilang, aku datang tidak menghapus satu iota pun. Dia tidak menghapus. Torah tidak dihapus sama sekali. Itu doktrinnya. Kedua, berarti kalau Torah tidak dihapus, berarti sama nggak dengan yang ini? Sama. Lalu Yeshua bilang, kalau dulu cuman Musa, mungkin kalau sekarang dia langsung datang, dia memberi kasih karunia kepada siapa? Bangsa. Dia kasih karunia. Kasih karunia ini apa? Karena Torah dia bilang nggak dia delete, tapi dia juga bilang kasih karunia. Dia juga memberikan kasih karunia. Kalau gitu apa kasih karunia ini? Mari lihat. Torah itu adalah hukum Tuhan. Apa saja isinya? Ketetapan, peraturan. Oke. Tuhan tidak mendelete ini. Tetapi kasih karunia di sini di mana letaknya? Kalau ini adalah hukum Tuhan.
di peraturan. Di peraturanlah kasih karunia berlaku, tapi tidak pada ketetapan, tidak pada perintah. Sampai di sini bisa tangkap. Bagaimana kau menjawabnya? Buktinya di mana peraturan yang ada kasih karunia, tapi tidak ada peraturan yang di dalam Torah ada yang kasih karunia, peraturan yang menerimanya yang seperti apa itu? Siapa yang tahu kemarin? Oke. Torah mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Lalu Torah mengatakan pada hari Sabat adalah hari perhentian. Torah mengatakan caranya, jangan kamu melakukan ini, jangan kamu melakukan itu, jangan kamu mengerjakan ini. Betul? Cara menguduskan hari Sabat. Cara adalah bagian dari peraturan. Cara adalah bagian dari peraturan. Tetapi kuduskanlah hari Sabat itu bukan cara, itu perintah. Ditetapkan sebab inilah hari ketujuh menjadi hari perhentian selamanya. Berarti itu ketetapan. Sekarang jangan ini, jangan itu, jangan ono selama hari Sabat itu peraturan. Karena itu cara. Lalu kasih karunia untuk kita bangsa-bangsa. Ingat, Yeshua memberikan Injil kerajaan untuk bangsa-bangsa. Yeshua tidak mengajar Injil kerajaan untuk orang Yahudi. Bukan. Karena orang Yahudi bagiannya. Mereka satu hari nanti akan diadili dengan Torah yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi kita akan diadili dengan Torah plus kasih karunia. Nangkep ini? Itu yang akan menghakimi kita nanti. Nah, sekarang peraturannya. Apa yang kasih karunia yang Tuhan rubah dari Musa kepada kita? Apa yang dirubah? Perihal Sabat. Ya. Sabat yang paling perlu adalah apa? Berbuat baik. Terus apa lagi? Jangan berdusta. Jangan berdusta. Berbuat baik dan tidak berdusta. Oh, kalau kamu mau belajar lebih lagi, kamu mesti ngerti nih. Kenapa jangan berdusta? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan soal berzina? Kenapa bukan yang lain disebutnya? Kenapa dua hal ini gitu? Kenapa bukan soal kalau berbuat baik? Ya, kok berdusta? Kan ada banyak yang lain. Kenapa ini yang dipilih? Hah? Berkelahi berbuat baik enggak? Ya enggak lah. Itu kan masuk kategori perbuatan baik. Berdusta. Kenapa berdusta yang dipilih? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan mencuri? Jangan mencuri katanya. Tapi berdusta. Kenapa? Coba pikirkan. Kenapa ya Tuhan Yeshua Dia memberi kita kasih karunia, boleh lakukan apa saja asal baik dan tidak berdusta. Ayo, kenapa? Dihukum keberapa soal berdusta? Berapa? 9. Oke, kenapa? Kira-kira menurut kamu kenapa kok Tuhan suruhnya jangan berdusta? Karena kita tidak boleh membohongi Tuhan dan sesama kita manusia. Kita tidak boleh membohongi Tuhan dan sesama kita manusia.
Ya, kamu memahami itu karena ada kata berdusta, bohong. Sekali lagi saya mau katakan, kita harus belajar mulai mengenal Elohim kita. Bahasanya dia penuh tersirat di dalamnya makna. Ya, kalau dia bilang jangan pada hari Sabat, ya, yang Musa bilang tidak boleh ini, tidak boleh itu urusan mereka. Tapi untuk kamu, Sabat bangsa-bangsa, perintah harus dikuduskan, peraturannya aku kasih karunia sama kau karena kau tidak perlu ikut cara mereka. Cuman dua yang perlu kau perhatikan selama hari Sabat. Biarlah hari itu menjadi hari perbuatan baik. Bukan berarti hari yang lain kau gak boleh berbuat baik. Boleh. Tetapi hari Sabat yang dikatakan tidak boleh lakukan apapun, kamu boleh. Yang kamu lakukan adalah hal-hal yang baik. Yang tidak baik jangan kamu lakukan. Betul? Dan jangan berdusta. Jangan berdusta. Itu ada di perintah nomor 9. Betul? Apa artinya? Karena masih ada yang lain. Kenapa sih Tuhan kok berdusta? Kenapa? 9, saya mau bilang sama kalian, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 itu bukan asal urutan itu. Jadi kalau kamu mau hafal, mesti hafal urutannya. Itu punya makna. 9 ditaruh berdusta, itu bicara angka manusia. Manusia punya angka, nilai tertinggi seorang manusia itu cuma 9, gak pernah 10. Nilai, ya. Kalau angka manusia itu 6. Tapi nilai manusia itu nilainya cuma 9 maksimum. Oke? Sekarang berarti kalau nilai manusia 9 berarti kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu di angka 9. Kalau kita tarik di angka 9 ada kalimat jangan berdusta. Betul? Jangan berdusta. Sekarang kekuatan manusia, Tuhan ngomong bilangnya apa? Di dalam perkataannya jangan berdusta. Sekarang apa cuman itu? Apa maksudnya dari jangan berdusta? Kapan manusia berdusta? Saya mau tanya, dalam posisi seperti apa kamu mulai berdusta? Kesulitan, takut. Kamu tahu, manusia ketika dia melihat sesuatu, disitulah dusta, roh dusta mulai ada. Jadi dusta itu sebenarnya letaknya di mata. Ketika dia melihat, dia berpikir tidak baik, maka dia mendustai. Dia melihat dirinya tidak cocok, maka dia mendustai dirinya. Ya, dusta itu di mata. Waktu Tuhan bicara dusta, ini bicara bukan mulut, tapi mata. Berarti penglihatan. Itu sebabnya Tuhan katakan, matamu adalah jendela hati. Matamu adalah jendela hati. Jadi pada hari Sabat Tuhan mau bilang jangan berdusta. Dengan kata lain, berhati-hatilah dengan matamu. Berhati-hatilah dengan apa yang kau lihat. Berhati-hatilah, jagalah hatimu. Saya tidak tahu bagaimana saya membahasakan kamu yang lebih enak lagi, tapi ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa menyusun kalimat lebih baik. Ketika jangan berdusta, bicara mata,
penglihatan adalah jendela hati, maka dia katakan pada hari Sabat berhati-hatilah dengan apa yang kau lihat, karena bisa merusak apa yang kau lihat bisa merusak hati. Kalau hatimu rusak, maka pada hari Sabat menjadi kau tidak menghormatinya. Caranya adalah menjaga itu intinya. Yeshua mengajar, yang dia rubah bukan ketetapan, yang dia rubah bukan perintah, tapi yang dia tambahkan adalah, yang dia rubah adalah peraturan. Itulah kasih karunia. Jadi hari ini coba lihat bangsa, lalu perubahan itu terjadi masuk ke bangsa-bangsa mulai merubah doktrin. Mulai di sini mulai ada yang namanya apa? Maria. Karena menurut hikmat manusia, Maria adalah ibunya Tuhan Yeshua. Mulai lagi di sini ada unsur kepentingan. Penebusan dosa di kitab suci ada, di Torah ada. Mereka punya kepentingan, diperjualbelikan dan yang lain-lainnya. Termasuk hari-hari raya mulai dirubah. 5 hari bukan 7, mulai berubah. Ada Natal, ada segala macam, sampai akhirnya terjadilah reformasi. Siapa bapak reformasi kita yang terkenal? Oke, Martin Luther dan Calvin. Oke, masuk ke sini. Apa yang berubah? Reformasi adalah adanya perubahan, ada sesuatu yang baru. Maria hapus, tidak ada lagi. Tapi yang lainnya masih, hikmat manusianya masih dipakai. 5 masih 5 hari. 5 apa? 5 hari raya, bukan 5 hari. Ya. Lalu apa lagi? Pengakuan iman rasul, pengakuan iman. Apalagi? Semua yang kamu tahu. Baptis, percik, mau dipercik, mau diselam, itu sebenarnya peraturan, aturan. Tapi ketetapannya apa? Oke, baik. Di sini adanya baptisan, percik. Di sini juga ada kan? Masih banyak yang di sini pindah ke sini. Nangkep ini? Ya, kalian bisa banyak, kalian belajar apa ya, doktrin lintas agama kan? Ada kan? Teologi agama-agama ada kan? Nah, nanti kalian bisa lihat perubahan-perubahan itu, doktrin dari Katolik yang juga ada di dalam kekristenan yang tidak ada apanya, nanti kalian belajar di situ. Ya. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu perubahan ini harus segera dipulihkan, dibuat kembali, yaitu restorasi, kembali kepada bukan di sini, tapi kepada ya, karena barometer kita adalah Yeshua. Ya, jadi balik ke Yeshua. Kalau gitu, Torah harus dilakukan, kasih dengan cara, dengan peraturan kasih Jadi kau tak perlu terhakimi kalau tidak terlalu sama persis waktu merayakan Pesaknya. Karena Pesak, cara-cara makan itu urusan mereka. Tapi cara makan kita apa yang diperintahkan? Sayur pahit, daging panggang, roti tak berah. Itu yang diperintahkan. Tapi model makannya pakai apel, pakai madu, pakai apa? Kalau kita nggak bisa kerjakan itu, tetap sah perayaan kita. Kenapa? Karena itu hanyalah bagian dari peraturan. Dan sahnya kita karena kita ada di dalam kasih karunia.
Tangkap ini, ya. Sampai sini masih ada pertanyaan nggak seperti kemarin? Hah? Itu di pemulihan di pemulihan 3 sih sebenarnya. Tapi untuk kamu tahu imamat 23. Yuk coba baca. Kemarin saya semester berapa ya? Yang 1 ya? Oh. Saya jadi bingung nih. Siur. Oke. Ya, sebaiknya mungkin itu di hold dulu aja. Kamu nanti baca sendiri. Kalau 7 hari raya itu di dalam imamat 23. Tetapi sekarang saya mau bilang sama kalian, karena kalian baru pertama, jadi saya mau bilang, jadi kalau melihat begini, pemulihan itu diperlukan apa tidak? Pemulihan kalau Tuhan lakukan sekarang ini, itu sah atau tidak? Kenapa? Karena memang sudah waktunya. Karena memang pemulihan adalah bagian dari agenda. Pemulihan adalah bagian dari agendanya Tuhan. Ya, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak ada alasan lagi untuk mengatakan doktrin pemulihan adalah doktrin sesat. Yang bilang doktrin pemulihan adalah doktrin sesat adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang agenda Tuhan. Karena agenda Bapak Yahweh pada akhirnya semua akan kembali seperti gereja mula. Jadi agenda Bapak Yahweh bicara tentang kembali ke gereja mula-mula itu bukan soal jumlah orangnya sedikit saja. Betul. Bukan soal jumlah ibadahnya orangnya cuma sedikit. Bukan. Tapi bicara doktrin. Bicara doktrinnya, bukan bicara jumlah gerejanya. Gak perlu gede-gede dari rumah ke rumah. Bukan itu. Dulu kita berpikir, oh kita akan kembali ke gereja mula-mula, makanya dari rumah ke rumah saja. Enggak. Mana bisa dihindari lagi. Dunia sudah semakin maju. Gereja ada di gedung yang besar-besar sekarang. Bukan di rumah-rumah lagi. Tapi yang dimaksud di sini adalah kembali ke gereja mula-mula adalah kembali kepada doktrin. Camkan itu. Urusan 5.000, 12 murid, jemaatnya itu nggak ada masalah. Jadi agenda Bapa di akhir zaman memulihkan gerejanya, yaitu memulihkan kembali doktrin. Ya, kita boleh bilang yang dipulihkan pujian penyembahan, betul. Pujian penyembahan dipulihkan, yaitu pondok Daud dipulihkan. Tetapi pemulihan yang paling utama adalah doktrinnya. Sampai di sini kita bisa istirahat. Ini pengulangan yang kemarin. Saya cuma menguji kamu pas sudah paham apa belum. Ini yang 2 udah paham? Ya, konsepnya dulu. Yang penting adalah konsep pikirnya dulu. Kenapa pemulihan itu harus segera dimulai. Dan kita sudah bilang, kita sudah memulai. Gibeon ini adalah agenda Bapa untuk membuat gelombang gerakan pemulihan. Ya, cuman Gibeon yang berani mengatakan dirinya doktrinnya adalah doktrin pemulihan. Yang lain belum. Ya. Kita harus berani bilang doktrin kami, doktrin pemulihan. Ya, di dalam doktrin pemulihan itu ada Torah dan ada kasih karunia.
Itu harus kau pahami. Jadi jangan pelin-pelan. Nanti kalau ada orang tanya, Kristennya kalian Kristen, tapi kok kalian kayak begini, begono begini, gak bisa jawab. Ya pokoknya kami Kristen lah. Saking gak tahu jawabnya. Sekarang saya gak mau kalian tidak bisa menjawab. Kamu bisa bilang, kami Kristen. Kami mengalami restorasi. Kembali ke gereja mula-mula. Mengikuti doktrin yang diajarkan Yeshua. Bukan yang diajarkan oleh manusia. Bilang, bukan yang diajarkan manusia, tapi yang diajarkan oleh Yeshua. Diajarkan oleh Tuhan yang datang ke dunia. Apa itu doktrinnya? Bilang, Torah dan kasih karunia. Kalau mereka bilang, Yahudinya kalian tidak. Buktinya kalian ikut Torah. Kami ikut Torah, kami bukan Yahudi karena kami berjubahkan kasih karunia. Kenapa berjubah kasih karunia? Di mana itu letaknya? Di caranya, peraturannya, pelaksanaan peraturannya. Di situ ada kasih karunia. Di ketetapan dan perintah tidak ada kasih karunia di situ. Itu absolut. Kalau dia bilang, gereja juganya, iya, tapi gereja hanya mengambil sebagian dari 66 kitab. Sementara Torah itu keseluruhannya. Ya, keseluruhannya, kami mengambil keseluruhannya. Kitab Musa, kitab Nabi, Mazmur, apalagi? Perjanjian baru, kitab para rasul dan Injil. Kalian bisa ngomong simple. Kalau kalian ngomong itu berarti kamu sedang memberitakan Injil kepada siapa kamu ngomong itu? Biasanya yang suka bilang kamu bukan Kristen siapa? Orang Kristen. Orang Islam gak pernah nuduh gitu ke saya. Orang Muslim cuma bertanya, kami baru tahu ternyata Tuhannya orang Kristen sebenarnya sama Tuhannya orang Israel ya. Lalu saya bilang, ya, Tuhannya Israel yang menciptakan langit dan bumi namanya Yahweh. Oh gitu. Respon itu saja cukup untuk alam roh. Penginjilan yang dikatakan oleh Yeshua, pergilah ke ujung-ujung bumi. Itu mengalami masa, mengalami masa. Di masa A sampai sekian lama itu memberitakan keselamatan di dalam dia. Berikutnya kepada dunia dia bangkitkan satu era, itu memberitakan tentang Roh Kudus, manifestasi Injil kerajaan surga. Di time berikutnya, di akhir zaman, semua orang sudah mengalami keselamatan, sudah tahu pekerjaan Roh Kudus. Time berikutnya, dia mau bilang apa? Sistemnya, Injil kerajaan. So di sini, kau nggak usah pusing berapa banyak muridmu, tapi pastikan berapa banyak orang yang pernah mendengar. Bukan berapa banyak muridmu. Ya, kalau kau berpikir selalu barometermu sebagai hamba Tuhan adalah jumlah pengikut, kesian deh kamu. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah bilang itu. Yang dia bilang apa? Beritakan, saksikan Injil kerajaan. Segala sesuatu itu perkataan Tuhan tuh di masanya, ada masa-masanya. Dan di